Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Hadijah SPD. Kita akan membahas teater tradisional mancanegara atau teater tradisional Asia. Bagaimana kabarnya siswa sekalian? Apakah kalian dalam keadaan sehat? Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjut saja ke pokok bahasan kita. Oke? Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini yaitu menunjukkan sikap apresiatif terhadap unsur estetis teater tradisional mancanegara. Yang kedua, mengidentifikasi makna dan peranan pertunjukan teater tradisional mancanegara. Yang berikutnya, yang ketiga, menunjukkan sikap apresiatif terhadap pesan moral. Oke, itu kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, kita mulai dari pengertian teater. Teater berasal dari kata Yunani kuno teatron yang berarti tempat duduk untuk menonton atau gedung pertunjukan. Oke, sama-sama kita paham bagaimana pengertian teater ini, ya, yaitu tempat duduk yang berundak yang kalau zaman sekarang kita menamakannya bioskop. Itu asal mula kata teater yang berarti tempat duduk untuk menonton atau gedung pertunjukan. Berikutnya pengertian drama. Drama berasal dari bahasa Yunani juga. Kata draumae yang berarti berbuat, berlaku atau beraksi. Nah, kalau dalam bahasa Belanda tonel yang berarti sandiwara, yang menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu pengajaran yang dilakukan dalam perlambang atau rahasia. Sandiwara terdiri dari dua kata, sandi dan wara. Sandi adalah rahasia, wara adalah pengajar. Oke, mungkin anak-anakku bisa menarik kesimpulan apa pengertian teater, ada pengertian drama dan sandiwara. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu persamaan drama dan teater. Nah, drama dan teater memiliki persamaan yang pertama, yaitu memiliki cerita, plot, penokohan, dan karakter. Yang kedua, memiliki struktur cerita seperti adegan, babak, dan eksposisi. Nah, itu tadi persamaannya. Berikutnya perbedaan drama dan teater. Kalau dalam drama itu cenderung realistis dan manusiawi karena menunjukkan kehidupan manusia di atas panggung atau dalam bentuk film, ya. Oke. Yang kedua, dominasi skenario dan sutradara lebih menonjol. Ini karena sutradara lebih banyak mengatur, ya. Karena kalau dalam pembuatan film, ya, atau seperti sinetron, adegan-adegan yang salah itu bisa diulang oleh sutradara. Terus berikutnya, setiap adegan terencana dengan rinci. Yang berikutnya juga adalah bisa dalam bentuk panggung atau film. Nah, beda dengan teater. Kalau teater cenderung bersifat kreatif dan sensasional. Kadang improvisasi dibutuhkan dalam teater dan sangat banyak improvisasi yang terjadi di atas panggung. Yang berikutnya kebersamaan lebih diutamakan. Nah, media penyelenggaraan langsung di panggung. Itulah perbedaan drama dan teater. Bisa kita lihat. Oke. Berikutnya yaitu pengertian teater tradisional. Teater tradisional adalah teater yang berkembang di daerah tertentu dan merupakan adaptasi turun-temurun yang dianut oleh masyarakat daerah pemilik teater tersebut. Oke, saya rasa paham semua. Berikutnya, peranan teater tradisional mancanegara. Yang pertama, teater sebagai media ekspresi. Dalam hal ini yaitu teater sebagai media menyalurkan hobi bakat dalam mempertunjukkan gerak dan laku. Oke, yang berikutnya teater sebagai media pendidikan. Dalam teater kita dapat menyampaikan suatu pesan kepada penonton. Makanya dikatakan teater sebagai media pendidikan. Berikutnya teater sebagai upacara adat. Dahulu kala fungsi teater itu sebagai sarana upacara sesembahan kepada roh atau kepada dewa atau upacara kepada leluhur, roh leluhur.
Nah, yang berikutnya teater sebagai media hiburan. Di samping semua peranan teater yang di atas, teater juga pada zaman dulu untuk menghibur acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang ada. Oke, berikutnya jenis teater tradisional Asia. Yang pertama ada kabuki. Kabuki itu dari Jepang. Itu menceritakan tentang sejarah atau kisah nyata. Nah, keunikan dari kabuki ini itu pemerannya semua adalah laki-laki. Jadi biar peran perempuan diperankan oleh laki-laki yang memakai makeup, wig, baju seperti perempuan. Nah, no itu adalah sandiwara kalangan bangsawan juga di Jepang. No juga disebut drama lirik klasik. Cerita yang dibawakan biasanya bersifat histori dan heroik. Yang berikutnya ada Baronsai. Baronsai itu adalah teater tradisional dari Cina yang memadukan antara akrobatik dengan gerak-gerak yang ada di kungfu. Ya. Itu tadi adalah jenis-jenis teater tradisional mancanegara. Oke, cukup sampai di sini. Saya rasa pokok pembahasan kita tentang teater tradisional mancanegara diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.